negara ini membutuhkan orang-orang pintar, doktor seperti Mbak Yu ini supaya memberikan masukan kepada kita. Bisa mengawasi. Iya pasti dong. Ini kan untuk kepentingan negara, Rifana. Kan Persoalannya begini, Rai. Persoalannya salah satu. Ini beliau ahli hukum tata negara. Yang menurut saya agak kurang dikejar. Beda dong derajatnya. Menteri itu kapan berhenti bisa diganti. Tapi kepala daerah, misalnya gitu ya, entah itu gubernur, bupati, macam-macam berhenti karena kampanye, siapa yang menggantikan? Diangkat seperti tadi Bung Rai bilang, ada juga yang karena dipilih ya. Artinya apa? Kita punya pengalaman, segudang pengalaman untuk mengatur itu. Makanya dari awal tadi saya bilang, yang tingkat kekhawatiran kita tadi ada penjelasan Mbak Ayu itu adalah jangan sampai menteri ini mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya untuk kepentingan kampanyenya. Itu yang hanya dibuat regulasi. Itu yang saya maksudkan. Itu yang saya maksudkan tadi, Bang Ali. Mengapa para pembuat kebijakan membuat aturan ini? Karena maksudnya? Iya, dahulunya sebelum diputus oleh Mahkamah Konstitusi ya. Mengapa dilarang menteri-menteri itu kampanye? Karena mereka udah punya asumsi kalau menteri-menteri ini dibiarkan kampanye punya potensi yang sangat besar terhadap penggunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Baik, saya ingin itu kira-kira berbusa-busa. Iya kan? Gua harus minum dulu sedikit. Oke. Bang Rey, harus dibedakan loh yang kita anggap normal dengan yang mana yang kita anggap seharusnya itu batas etisnya di situ. Jadi saya kira beda antara menyanjung-nyanjung, oh Anda kinerjanya baik dengan Anda layak jadi presiden, itu sangat berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Kalau seperti di Perindo dengan tadi yang menyebutkan itu kan pilihan kata, kita kembali lagi karena dalam ilmu bahasa sebetulnya kan normal. Oke, jadi nanti Pak Jokowi di setiap acara partai akan mengatakan hal yang sama ya? Enggak. Itulah masalahnya. Bagaimana kemudian memastikan bahwa kader-kader Anda yang duduk sebagai menteri di kabinet, ya kader dong, Pak Prabowo dan Pak Sandi kan kader dua-duanya. Mandan itu. Tuh, petugas partai sama. Kader partai, Pak Prabowo dan juga Pak Sandi ini tidak menyalahgunakan jabatannya di kementerian dan tidak menyalahgunakan anggarannya. Itu yang penting tuh. Bagaimana bisa menjamin itu? Kalau menurut saya itu jawaban yang tidak bisa dijawab sekarang kan, Mas Rey. Nanti bisa? Ya kalau sekarang yang bisa sekarang tugas juga haknya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga. Bukan soal hak. Pak Prabowo mengatakan begini. Sekarang melakukan saya tugas dan fungsinya sebagai menteri dulu. Ya, kita bicara setelah nanti definitif. Kita tunggu nanti. Ya, jadi apakah tidak direncanakan dari sekarang? Apakah tidak direncanakan dari sekarang? Kalau saya, kata Pak Prabowo, maju sebagai calon presiden, saya akan mengundurkan diri sebagai menteri. Nah, itu nanti sebagai contoh kepada menteri-menteri yang lain, sebaiknya melakukan hal yang sama. Yep. Misalnya begitu kan? Itu terlintas nggak sih di pikiran Gerindra sebetulnya? Ya. Bahwa lebih baik mundur saja sebagai contoh edukasi politik yang baik gitu? Ya bisa kita pertimbangkan, tapi juga sepanjang keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga membolehkan, menurut kita ya dilaksanakan dulu. Kan itu juga masih nanti gitu loh. Bagaimana kemudian Istana menjamin bahwa tidak ada konflik of interest ataupun abuse of power, terutama penggunaan anggaran ya? Karena ini ada 3 hal. Pertama, mekanisme itu ada di KPU. Iya. Semua rujukannya pasti berdasarkan regulasi yang ada. Yang kedua, Bapak Presiden menyebutkan bahwa para menteri itu tetap akan dilakukan evaluasi kinerja di tim itu. Makanya tadi saya bilang kantor staf presiden itu menyiapkan itu tadi, evaluasi terhadap kinerja para menteri yang calon presiden itu. Dan yang ketiga, karena keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira nanti Mbak Ayu bisa juga bantu menjelaskan kepada publik biar tercerahkan juga. Saya kira keputusan itu masuk dalam istilah final and binding. Terkait dengan apa? Terkait dengan hak-hak demokrasi terhadap para menteri ini yang calon presiden. Rifana, mereka ini orang-orang baik, tidak usah ragu. Oke, Mbak Bibip, emang semudah itu ya Mbak? Dengan indikator-indikator yang tadi disebutkan oleh Bang Ali. Jadi ya segampang itu memang. Tidak ada penyalahgunaan untuk mengukurnya. Tentu saja tidak semudah itu ya, karena yang namanya potensi abuse of power itu bentuknya bisa banyak. Karena penggunaan anggaran kan juga kita tidak bisa langsung lihat misalnya katakanlah ada penugasan untuk Pak Prabowo sebagai menteri misalnya ke Kendari misalnya. Tapi kemudian setelah itu nggak pulang ke Jakarta tapi diteruskan dengan kampanye. Sebenarnya kan itu sudah masuk dalam bentuk penggunaan anggaran negara untuk tujuan pribadi. Tapi kan itu juga sulit untuk dibicarakan secara tindak pidana korupsi. Iya, karena auditnya kan tidak sedalam itu. Jadi saya kira kenapa sebabnya ada etik, justru kan karena ada bagian-bagian yang memang sulit sekali untuk disentuh secara hukum. Dan ini yang kita belum punya. Dan saya kira karena itu sebenarnya pilihannya cuma 2, entah diganti oleh Pak Jokowi, jadi reshuffle sekalian orang-orang yang nanti akan definitif menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, atau mereka mundur. Dan menurut saya justru inilah saatnya di mana jadinya nanti masyarakat bisa melihat
etikabilitasnya calon-calon presiden dan calon wakil presiden itu, siapa yang nggak berani mundur berarti nggak patut untuk dipilih. Lah orang yang di bawah tangan presiden. Ya. Kan kira-kira gitu. Yang kedua, pada saat yang bersamaan dikhawatirkan ketidakcocokan politik. Coba Anda bayangkan, nanti Pak Prabowo misalnya kalau jadi calon presiden yang definitif, dia kampanye pakai apa? Kalau dia menyerang Pak Jokowi kan nggak mungkin, dia menterinya. Misalnya begitu ya. Atau dia mengumpulkan sesuatu yang baru, orang akan mengatakan, Pak Prabowo Anda nggak kerjakan, mau ada menteri kok. Gitu, itu yang saya sebutkan. Oleh karena itulah kemudian mungkin salah satu filosofi mengapa menteri-menteri ini kemudian dilarang untuk kampanye dalam masa jabatan mereka sebagai menteri, mempertimbangkan itu. Nah, iya, oleh karena itu pertanyaan di luar soal penggunaan fasilitas negara. Kalau itu susah, ya saya kan kemarin mengadukan salah satu ketua umum partai politik ke Bawaslu, meskipun akhirnya ditolak oleh Bawaslu kan, karena menurut saya ada praktek kampanye politik yang sudah sampai pada taraf apa yang saya sebut sebagai politik uang, gitu kan, karena ya, menteri terus bagi-bagi minyak goreng dan seterusnya itu gitu kan. Nah itu hampir sulit untuk dipisahkan gitu. Sekarang aja kalau kita lihat ya, sebetulnya pertanyaannya, ini sudah ada calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh partai politik, lalu kunjungan kemana-mana, kan udah mulai sebetulnya kampanye. Pertanyaannya dana kampanyenya dari mana? Kan kita nggak tahu. Nah itu juga nanti yang akan sulit kita lakukan. Menteri-menteri ini mungkin akan banyak sekali kunjungan ke daerah atas nama kunjungan. Tapi pada saat yang bersamaan, kunjungan itu sebetulnya dalam kerangka mobilisasi politik yang kalau dikejar, mereka akan mengatakan saya kunjungan resmi negara kok. Jadi ada dalihnya ya? Ada dalihnya dan seterusnya. Oke Bang Abalin, sulit untuk mendeteksinya karena sudah bercampur itu tadi yang disampaikan oleh susah kalau rasionalisasinya ada calon kandidat berkampanyenya seorang kandidat presiden, umpama sini tadi seperti menyerang presiden, nggak ada lagi urusannya dengan Jokowi, udah kelar. Kalau karena dia menterinya, terus apa urusannya? Bukan apa urusannya menyerang pemerintah. Dia mau maju menjadi calon presiden. Ya kan, tidak ada urusannya antara menteri hari ini karena dia menterinya Jokowi, kemudian dalam kampanye tidak bisa menyerang pemerintah. Apa urusannya? Artinya tidak ada rasionalitas berpikir. Yang saya setuju tadi bagus dari Mbak Yu itu menyangkut sekali jalan tadi. Dia jalan tugas menteri, kemudian sekaligus jalan untuk kampanye. Saya kira saya sudah mencatat dengan baik dan saya akan menjadikan ini sebagai poin yang masuk. Serius, saya sangat setuju ini tadi. Karena itu kita mau negara ini membutuhkan orang-orang pintar, doktor seperti Mbak Yu ini supaya memberikan masukan kepada kita. Bisa mengawasi sekian. Iya pasti dong. Ini kan untuk kepentingan negara, Rifana. Kan tidak boleh dia orang mengkapitalisasi pangkat dan jabatannya. Kalau kita baca ya dasar pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi itu, kan menteri ini pejabat negara sama dengan bupati. Rai, persoalannya begini, Rai. Persoalannya salah satu ini beliau ahli hukum tata negara. Yang menurut saya agak kurang dikejar, beda dong derajatnya. Menteri itu kapan berhenti bisa diganti. Tapi kepala daerah misalnya gitu ya, entah itu gubernur, bupati, macam-macam berhenti karena kampanye, siapa yang menggantikan? Kan itu alasan yang konstitusionalnya mengapa mereka tidak sampai harus digantikan ketika mereka kampanye, sama seperti presiden. Kalau kampanye boleh nggak berhenti? Haruskah wajibkah dia berhenti? Nggak berhenti kalau presidennya berhenti gara-gara kampanye, lalu republik kita tanpa presiden. Ya itu kan masalahnya kan. Karena kita punya pengalaman itu. Itu yang saya punya pengalaman. User utamanya itu Presiden Jokowi. Itulah. Kita punya pengalaman ada presiden yang dia calon lagi. Nah, ini kan logika Bang Ali ini masuk lagi. Itu justru kita mengatakan membedakan itu Bang Ali. Mengapa presiden tidak harus cuti kalau kampanye dengan menteri cuti dengan kampanye? Karena menteri itu jabatan di bawah presiden. Kapan waktu dia mau berhenti diganti selesai. Coba baca pertimbangan. Tapi sebaliknya kalau presiden harus cuti sebagai presiden karena ia kampanye, republik dipimpin siapa? Itulah pertanyaannya. Oleh karena itulah menurut saya salah satu dasar pertimbangan mengapa menteri itu diwajibkan mundur sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi itu, karena itu jabatan politik yang bisa diganti kapan waktu. Bukan begitu kan. Tapi mudaratnya dia kalau saya mau tunjukkan ini presiden, tapi jawab dulu, silakan Bang Ali. Dua hal yang berbeda. Yang pertama begini, ketika kita bicara tentang keputusan Mahkamah Konstitusi, maka dia merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira juga Bang Rai dan Mbak Yu juga tahu itu. Karena itulah maka posisi Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang tentang Pemilu menentukan istilah pejabat negara. Iya kan?
Pejabat negara juga itu kan ada yang memang diangkat seperti tadi Bung Rai bilang, ada juga yang karena dipilih. Artinya apa? Kita punya pengalaman, segudang pengalaman untuk mengatur itu. Makanya dari awal tadi saya bilang, yang tingkat kekhawatiran kita tadi ada penjelasan Mbak Ayu itu adalah jangan sampai menteri ini mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya untuk kepentingan kampanyenya. Itu yang dibuat regulasi. Itu yang saya maksudkan. Itu yang saya maksudkan tadi Bang Ali. Mengapa para pembuat kebijakan membuat aturan ini? Karena maksudnya. Iya, dahulunya sebelum diputus oleh Mahkamah Konstitusi ya. Mengapa dilarang menteri-menteri itu kampanye? Karena mereka udah punya asumsi kalau menteri-menteri ini dibiarkan kampanye punya potensi yang sangat besar terhadap penggunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Baik. Saya ingin tunjukkan ya, kita udah ribut di sini tapi user utamanya adalah Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan ada 2 kali yang mengisyaratkan beberapa hal, mungkin nanti kita bisa menanggapi. Ini yang paling baru, Gres tadi siang. Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan ini di acara HUT Partai Perindo. Pidatonya kira-kira seperti ini, 2 kali di Pilpres juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Ini hari ini, ada satu lagi quotes-nya. Oke, ini yang berikutnya. Ini sebelumnya pada saat acara Indo Defense. Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya sampaikan, saya mendukung beliau. Ini beliau ini maksudnya Pak Prabowo Subianto. Mas Ferry, ini Presiden udah restu kayaknya sama Ketua Umum Anda. Udah maju aja meskipun sebagai pembantunya mungkin penerusnya ya Ketua Umum Anda. Gimana Gerindra? Terima kasih Pak Jokowi. Alhamdulillah. Ini legalitas sudah langsung berarti. Saya baru dengar kali ini Bung Ferry berterima kasih kepada Pak Jokowi. Gimana? Ya, saya rasa itu tidak terlepas juga dari sikap Pak Prabowo Subianto meskipun pernah bersaing berkompetisi di Pilpres 2014-2019, tapi ketika Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan membantu tugas Pak Jokowi sebagai Presiden, tentu juga kemudian menimbulkan satu sikap di antara beliau-beliau bahwa yang Pak Jokowi pun juga akhirnya kemudian menghormati Pak Prabowo, sebaliknya juga begitu. Dan pernyataan Pak Jokowi tadi sih sebenarnya pernyataan ya yang tentu juga apresiasi terhadap Pak Prabowo.